Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ibu-ibunya nggak kedengeran. Doa ibu-ibu yang jawab salam. Allah mudahkan rezekinya, amin. Allah jadikan anaknya soleh-soleh, amin. Allah tambahkan rezeki suaminya, amin. Bagi ibu yang baca salam doakan suaminya kami lagi, amin. Aku iya iya dari tadi suaranya agak kurang. Bismillah. Tadi pada berpantun semua. Orang Melayu juga bisa berpantun. Jalan-jalan ke pasar Jumat, mampir sebentar membeli tomat. Ini semua kan umat Nabi Muhammad, betul? Jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Baik, selamat datang Bapak. Yang pertama saya sambut dulu seluruh jemaah sehat semua. Sehat-sehat kita semuanya. Alhamdulillah, dimaafkan saya. di Karawang, kota Allah hormati bahasa kampung. Betul? Yang saya mulakan seluruh jemaah yang hadir di tempat ini. Hormat saya kepada Bapak Anasrullah, betul? Anasrullah atau Anisrullah? Anasrullah tanpa walfa. Bapak Haji Anasrullah sebagai sesepuh Sawalunto Kampung Bumi Binjai. Betul ya? Masya Allah. Tadi saya cerita sama Pak Haji Bangkai. Tahun berapa? 50-an masih di 74. 74. Sudah lahir. Belum. Kita lahir di Karawang. Presidennya nggak sana. Baik. Kemudian Bapak DKI, Bapak Syarul. Bapak Syarul. Narun. Alhamdulillah. Kemudian IKM, Ikatan Keluarga Minang, tadi diwakili dengan Bapak Firman. Yang saya hormati guru kita Bapak Ustaz Adaman. Ya, alhamdulillah kita harus melihat guru-guru kita berbaiknya sama berperan dan guru kita. Kemudian mama-mama yang di Pulau, saya di kampung saya makin mama gitu. Dan belum balik ke sana, saya di kampung kalau puas sama-sama asahan. Beda saya sama beliau dua. Pertama beda istri, terus sama kawan. Yang kedua beda sampai. Baik, alhamdulillah kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas Nabi Muhammad, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mengucapkan salawat tangan dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita jemaah ya dalam rangka tabligh akbar. Mau judulnya maulid silakan, jangan langsung katakan bid'ah. Betul tak? Capek kita sudah di bid'ah hari ini. Ya, mengingat Nabi tidak ada masalah hukum. Allah Subhanahu wa taala suka mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa Allah mengagungkan Nabi Muhammad? Muhammad, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Terus alladzi wa rafa'na, dan kami angkat namamu Muhammad, kata Allah. Wa rafa'na, dan kami telah mengangkat namamu Muhammad, kata Allah. Laka dzikra, kata ulama tafsir dalam Ibnu Katsir dijelaskan bagaimana cara Allah mengangkat Nabi Muhammad namanya azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah agungkan nama Nabi Muhammad dengan cara apa? Dipakai ketika azan. Betul nggak?
Ketika kita sedang tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna, kita pun tidak ada masalah. Kita aturkan dengan cara di hari kelahirannya kita mengkaji agama. Insyaallah kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memperingati nabi besar, pemimpin besar, manusia besar, makhluk besar, nabi besar. Karena beliau dibesarkan oleh Allah, Tuhan yang Maha Besar. Kalau zaman sekarang ada orang yang besar, sementara besarnya bukanlah dibesarkan oleh Allah, ketahuilah orang itu bukan orang besar. Mungkin cuma perutnya lah yang besar. Mohon maaf, perutnya lumayan. Ada singgung nggak? Dalam buku Rashid Ridho, salah seorang pembaharu dari Mesir, dalam bukunya Dzikra Maulidin Nabi, bukunya apa tadi? Dzikra Maulidin Nabi, mengingat Nabi lahir. Apa tujuannya? Supaya kita mengenang Nabi kita, ya kan? Mengenang sejarahnya. Coba kalau semua bid'ah, tahun Islam bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, ada kelihatan. Islam merah bid'ah. Yang tinggal apa? Malaikat Isa Al-Masih, mati wafat Yesus, Valentine Day, apa lagi? Hah? Natal. Ya, maka tujuan kita mengangkat syiar Allah Subhanahu wa taala dengan kembali mengkaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah, alhamdulillah. Saya akan buat dulu supaya mengatur teman-teman. Judul kita hari ini adalah visi. Visi. Apa visi itu? Visi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Visi itu beda sama misi. Ya, visi Rasulullah itu apa? Diutus oleh Allah di dunia. Misinya apa? Apa misinya? Ada pada Quran dan hadis. Visi itu capaian yang ingin dicapai. Untuk mencapai visi ini harus ada misi, rancangan-rancangan dan langkah yang ditempuh. Jadi kan kita para calon presiden tadi punya visi. Ada yang dia koalisi perubahan, itu visi. Betul nggak? Kalau Prabowo Indonesia apa? Saya apa itu? Ya, kalau Ganjar apa visinya? Itu visi kan? Saya akan jelaskan apa sih visi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus. Kita langsung saja, karena sudah lumayan malam. Sambutan lumayan malam. Yang pertama itu Bapak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam visi pertama beliau utus adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Min ibadatil ibad ila ibadatillah, min ibadatil makhluk ila ibadatillah, min ibadatillah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mau apapun Allah akan tetap mengangkat namanya. Ya, mau siapapun nabinya Allah tetap disebutkan. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilayya annahu ya'budun annahu la ilaha illa ana fa'budun. Mana bagusan suara saya sama Maulid? Jujur Pak, bukan lagu ayat jujur, tidak kurang sebenarnya. Bagusan saya ini benar, beliau banyak. Baik, para nabi ini diutus jemaah adalah untuk mensterilkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah siapa nabinya. La ilaha illallah Nuh Rasulullah, la ilaha illallah Daud Rasulullah, la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah, la ilaha illallah Sulaiman Rasulullah, la ilaha illallah Yahya Rasulullah, la ilaha illallah
Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadun terserah. Ya, jelas itu. Jelas itu. Isinya apa? Isinya apa? Misinya adalah la ilaha illallah. Itulah misi apa? Bukan visi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar saja. Maka tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Ya, kalau bapak rajin ibadah, rajin beramal soleh, puasa sunnah, lalu menghitung hari, tak boleh menghitung hari. Yang boleh menghitung hari itu cuma kesediaan itu. Nah, menghitung hari. Ya, ada orang tabimah pun menggantungkan di sini. Ya, menggantungkan benda. Ada namanya takoyur, sialan. Saya lihat ada tukang warung bakso. Bang, itu kenapa ada bantal kecil di atas bang? Itu yang punya majikan saya kepada orang lama. Saya bilang buang jimat itu, buang. Ya, bapak kalau punya warung tak boleh, haram umumnya. Jelas, namanya tamimah, menggantung-gantungkan. Ada orang pakai kalung, pakai gelang sampai sini. Kata Nabi, kenapa kau pakai ini? Supaya aku terjaga ya Rasul. Apa kata Nabi? Inzakha, lepas benda itu kata Nabi. Nanti susah kau mati. Boleh ya? Jadi kalau bapak lagi beribadah kita menyebutkan Tuhan, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu yaqulun. Maka seluruh amal ibadah kita diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, subhanallah. Apa pentingnya sih? Apa pentingnya sih orang ini mengakui Allah ada, lalu menghadirkan Allah dalam kehidupan? Apa pentingnya sih? Banyak pentingnya lah. Ya, gara-gara Allah tak dihadirkan dalam kehidupan, banyak pejabat kita lebih takut kepada KPK daripada Allah. Betul nggak? Rajin sholat, takut kecut korek. Kenapa itu? Kenapa? Korupsi. Karena mereka tidak takut kepada Allah. Kita di kampung dulu, kata Nabi, jika bayi lahir, dia akan menangis. Betul nggak? Ketawa menangis. Menangis. Versi dokter, bayi menangis adalah jantungnya sehat, berfungsi. Versi Nabi, jika ada bayi lahir kata Nabi, itu khotus syaitan, dia dipijit oleh jin kata Nabi. Langsung diteriak, wah wah. Kata Nabi, usir jin itu dengan cara apa? Azab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di masjid aja nih. Kata Nabi, kalau azan berkumandang di masjid, bang, setan akan lari kata Nabi sambil terkentut. Itu hadisnya ya, saya bukan mengarang ini. Sambil terkentut. Tahu dong Pak? Ntar dulu. Ya, kentut terbagi dua. Kentut yang bunyi bahasa Arabnya burakun, sesuai hurufnya. Burakun, tun. Kentut yang tak bunyi bahasa Arabnya busaun, pes. Sama bahasa. Yang bunyi turakun, yang tak bunyi busaun. Lalu Pak Ustaz, kentut yang sopan bagaimana Pak Ustaz? Kentut yang sopan, kentut yang tak bunyi, tapi bau yang kemana-mana. Ya, tapi usir dia kata Nabi, diazankan. Perhatikan, kenapa kuping? Pak, ternyata ketika kita hidup pertama kali membuka mata lembar hidung kita yang berfungsi kuping. Mati pun kita yang berfungsi kuping. Oh, wajah Allah mengatakan, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Surah Al-Isra. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, pendengaran Allah minta pertolongan. Saya punya bayi, nangis kencang dia. Pak, tolong di asal bayinya, buka kaca dikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya lihat anak saya begini mencari-cari.
menangis dia diam, dia mencari-cari suara. Allah, kupingnya. Karena jin itu terbagi dua. Pertama jin titisan dan ruh. Ya, dijelaskan jin itu dalam hadis Imam Bukhari usianya bisa sampai 1 abad. Jika kita punya kakek punya jin, kemana jin itu lahir? Larinya kepada keturunan. Maka anak indigo bukan anak sakti, itu anak 30 jin. Jelas itu. Yang kedua jin dari luar. Bagaimana mengusirnya ibu bapak? Azan. Betul ya? Mulai kita di kampung berputawa, lalu diasahkan bayi. Betul nggak? Acara-acara kita digunting rambutnya, dijadikan dia, betul nggak? Nah, dia orang Melayu ya. Di Sunda juga sama mungkin. Ada kita sama. Semua orang-orang yang lahir di Hasan. Ketika mati, disuruh apa mati lah, ibu? Kalau mati suruh apa? Hah? Talkinkan itu kita ngomong ke kuping dia atau kita ngomong ke mulut dia? Kan ke kuping dia. Ternyata rahasianya Pak, huruf la ilaha illallah itu tak pakai idgham, tak pakai ikhfa, tak pakai ikhlas. Karena orang ketika mau mati makanya dia lidahnya. Jadi cukup usul kalimat ya, kalimat itu yang nanti akan menjadi saksi kita di surga. Jamaah Allah. Oleh karena itu menghadirkan Allah ini penting. Ya, jelas itu. Dia tidak pejabat, nauzubillah. Dia orang-orang yang tak amanah. Disuruh dia jaga bansos, malah makan bansos. Disuruh dia jaga laut, malah jadi bajak laut. Disuruh dia jaga beras, malah timbun beras. Disuruh dia jaga minyak, malah minum minyak. Disuruh dia jaga hutan, malah jadi orang hutan. Jadi begitu Allah berdoa. Makanya Nabi Muhammad itu Umar bin Khattab pernah satu ketika Umar 40.000 berusukan. Ada juga yang berusukan juga sama, ya. Kalau berusukan Nabi itu karena takut kepada Allah. Kalau berusukan di negeri ini karena apa? Kenapa? Ada orang suka berusukan di negeri ini karena apa? Karena Allah pernah di bulan jauh. Sudah? Baik. Satu ketika Umar bin Khattab mendengar sebuah dialog di sebuah rumah antara anak gadis dan ibunya. Nah, kau campurkan saja susu sama air, nak. Kenapa, nak? Kau campurkan saja susu sama air supaya banyak dagangan kita, banyak untung kita. Jangan, nak, sebutkan gua ini. Dari Medan. Jangan, nak. Kau campurkan saja, ya. Umar bin Khattab tak tahu dia mana susu murni, mana susu campur air. Umar tak tahu mana susu yang murni campur air. Dibiarkan sama-sama putih susu sudah. Ya Pak, tahu susu apa? Tahu susu? Susu tahu. Apa terjadi? Keluarlah ungkapan anak ini. Wahai ibu, memang tuan rumah tidak melihat perbuatan kita ini, tapi Tuhannya Tuan Umar melihat perbuatan kita ini. Mendengar ungkapan itu apa terjadi jemaah? Buru-buru pulang Umar bin Khattab. Pulang dia ke rumah, dicarinya anak adiknya Abdullah bin Umar, namanya Hisham. Hisham, besok engkau datang ke rumah Anu, bilik Anu, alamat Anu, dekat Anu. Kau bina anaknya dan kau lamar anaknya. Jelas? Masya Allah. Kita ini Pak, tatap pengamat ya. Nikel aja diurus, nikel aja diurus ya dengan baik.